Padang Utara sana. Ya. Hari Pak Eta Pak yang ditelepon. Mohon izin pulang mulai banyak kita mulai aja ya. Ada masih yang 3 orang di masjid. Kita itu aja dan 2 dari lain. Izin bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim dari kantor BPJS. Siapa saya bapak? Pak Arda dengan Pak Devi. Pak Arda dan Pak Devi ini dari utusan dari BPJS. Yang saya hormati Bapak Agama, Bapak Masyarakat, saya hormati Bapak Kadus, Mbak RT, para staf yang saya hormati, Bapak Kabin, yang saya hormati Bapak Jaya, yang saya hormati Bapak Sekdes, dan saya hormati semua yang hadir di aula kantor desa Sirasa, bapak-bapak semuanya. Saya sengaja mengundang bapak-bapak karena ada surat dari kantor BPJS ya, bukan saya yang mengundang sebenarnya. Jadi dari pihak BPJS yang mengundang bapak-bapak, dan pihak pemerintah desa hanya menginstruksikan kepada para kadus, para RT, para RW supaya bapak-bapak hadir di aula desa pada hari Rabu. Kalau jalannya jam 10 Pak, maaf telat ya Pak. Ada hal apa pihak kantor BPJS mengundang bapak-bapak, nanti akan dijelaskan oleh Bapak Arda. Dan sepengetahuan saya pribadi atau pemerintah desa, ini izin dari SHGB BPJS akan berakhir pada tahun 2025 bulannya, nanti dijelaskan sama Pak Arda. Dan itu butuh tanda tangan pemerintah desa, juga bapak-bapak yang berbatasan dengan tanah BPJS. Nah, sementara saya sampaikan, saya uraikan, karena masyarakat desa Sirasari ini ada sebagian daripada tanahnya yang belum pernah menjual ke BPJS, tapi sudah masuk ke plottingan atau masuk ke sertifikat BPJS. Dan saya nggak tahu itu berapa belas hektar atau berapa puluh hektar, terdiri dari berapa pemilik. Nah, saya sampaikan kepada bapak-bapak saat ini, ini garis besarnya aja ya, nanti disampaikan garis kecilnya sama tim dari BPJS. Untuk pengurusan seperti itu, jadi pihak pemerintah desa Pak harus membuat dulu surat izin perpanjangan SHGB ya Pak. Nanti tadi saya sudah tekankan, kejelasan masyarakat saya seperti apa yang tanahnya di kantor BPJS, tapi nanti diperjelas lagi sama Pak Arda. Hanya itu saja yang saya sampaikan kepada bapak-bapak. Tolong dicermati Pak, ditelaah, didengarkan dengan sesama ya, nanti apa yang disampaikan oleh Pak Arda. Kalau memang tidak sesuai dengan harapan Bapak atau mau gimana, sampaikan ke Pak Arda supaya Pak Arda punya bahan pembicaraan untuk disampaikan ke kantor BPJS. Demikian yang saya sampaikan Pak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Pak Arda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Pak, saya Arda, perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi lahan BPJS Ketenagakerjaan
tenaga kerjaan yang di Sirnasari ini Pak, itu proses perpanjangan SHGB-nya akan dilakukan karena masa SHGB-nya akan berakhir di 2025. Nah, jadi proses itu akan dilakukan di BPN Kanwil Jawa Barat. Nah, salah satu syarat-syarat yang harus dipenuhi BPJS adalah memenuhi administrasi, salah satunya itu surat pernyataan pemasangan batas lahan dan pemasangan patok lahan. Nah, kalau dari cerita yang disampaikan Pak Lurah tadi, ada beberapa case lahan-lahan warga di dalam lahan BPJS ya Pak. Nah, untuk case itu kan ranahnya di BPN ya, karena BPN adalah badan yang mempunyai hak dan fungsi untuk itu Pak. Nah, untuk sampai ke proses itu BPJS sendiri harus melengkapi dulu nih dokumen persyaratan perpanjangan SHGB-nya. Setelah itu terpenuhi, BPN akan langsung datang ke sini untuk survei dan melihat bank data mereka. Benar nggak ini lahan milik warga secara legalitas, secara apa lagi ya? Pokoknya secara administrasi ya. Nah, itu proses itu akan dilakukan setelah proses pemenuhan administrasi tadi Pak. Nah, itu sih Pak. Jadi untuk case yang tadi disampaikan Bapak itu mungkin akan terjawab ketika proses perpanjangan SHGB sudah sampai ke tahap survei dan pengukuran oleh BPN Jawa Barat nanti Pak. Nah, mungkin ada pertanyaan dari Bapak-Bapak terkait kegiatan yang akan dilakukan oleh BPJS. Mungkin bisa enggak Bapak-Bapak bisa aja anu bertanya bebas sok. Anu sampaikan apa naon? Apa ya? Soalnya bukan maksudnya gini Pak, kan untuk kalau kita apa lah BPN ya ngecek dari keabsahan kita, pasti dia menanyakan surat-suratnya. Ya, sedangkan kan di sini maksudnya ya banyak yang masih pegang segelnya gitu. Soalnya kan kalau di kampung emang cuma sebatas segel lah gitu. Dari itunya keterangan tanahnya gitu. Kan pasti kalau dari pihak BPN nanyainnya pasti di sertifikat gitu. Makanya kalau di kampung kan dari apa keterangan surat-surat tanahnya cuma sebatas segel doang Pak. Jadi nanti ketika mungkin survei dari BPN, dokumen apa saja yang Bapak pegang sampaikan aja. Jadi Bapak sampaikan, BPN cek valid apa enggak nih. Kalau valid bisa disampaikan, kalau nggak valid mungkin coba cari dokumen lagi yang paling kuat nih. Itu sih Pak. Saya kan nggak tahu nih apa saja nih dokumen yang harus dibutuhkan sampai bisa dinyatakan valid dari BPN. Kami atas nama warga desa Sirnasari, kebetulan kami punya tanah di Blok Tegalurung itu terikat oleh sertifikat BPJS adanya di dalam. Jadi maksud kami kalau memang udah habis masa waktu itu bagaimana tindak lanjutnya untuk tanah warga masyarakat. Dan persyaratannya karena di desa Sirnasari tanahnya masuk tanah adat, hanya itu punya SPPT karena pembayaran pajak tanah dan surat jual beli memang ada itu. Jadi waktu tahun 2009 ada pengukuran sismio tidak diukur karena itu sudah terikat oleh BPJS dan itu kelanjutannya SPPT-nya udah nggak ada waktu tahun 2009 sampai sekarang. Tapi tahun 2009 ke belakang saya bayar itu pajaknya, tidak punya tunggakan. Itu bagaimana untuk tindak lanjutnya, terutama untuk peresmian tanah yang belum dijual belikan itu terikat oleh BPJS. Mungkin nanti ada tindak lanjutnya, harus dikasih tahu
pada warga masyarakat Desa Sirnasari. Sekian saja. Mungkin saya sampaikan informasi sedikit ya Pak. Iya. Saya sama Pak Devri ini Iya. kebetulan baru Pak di Iya. BPJS, khususnya di pengawasan terhadap. Nah, jadi secara historikal, secara cerita ke belakang, Iya. kami belum Oh, iya. belum tahu nih. Iya. Ya, mungkin nanti kami akan Iya. cek-cek lagi sama tim yang sudah lama di sana. Iya. Terus untuk proses yang tadi Bapak maksud, Iya. itu tetap akan dilakukan setelah pengukuran Oh, iya. perpanjangan tadi, Pak. Perpanjangan. Iya. Intinya ranah itu kan ranah di BPN ya Pak. Iya. Kalau BPJS nggak tahu, kalau misalkan itu valid punya Bapak, nggak mungkin BPJS ngambil kan. Iya. Secara hukum juga Bapak Iya. punya hak, Iya. Iya. pasti bakal dikasih Pak. Jadi izin menambahkan sedikit terkait dengan yang tadi yang SPT berarti PBB ya Pak? Iya, PBB. Iya, PBB pembayaran. Saya izin pokoknya disimpan baik-baik terkait dengan PBB tersebut. Itu kan jadi salah satu bukti ya bahwa Iya. tanah tersebut misalkan dulu memang ada plottingan di situ seperti itu ya. Simpan baik-baik yang pertama itu. Yang kedua misalkan ini kan ada proses perpanjangan SHGB. Nanti ada survei terkait dengan tanah. Kalau memang ternyata dinyatakan memang itu memang punya warga ya. Kita kalau BPN yang sudah menentukan seperti itu ya kita pasti akan mengikuti gitu Pak, seperti itu. Jadi maksudnya ini alur ini pertama SHGB mau habis, kita perpanjang dulu. Nah, ini salah satu administrasinya tanda tangan warga yang berbatasan langsung. Nah, ketika nanti sudah administrasi sudah lengkap, akan dilakukan survei ke tanah-tanah di Sirnasari ini. Nah, kalau sampai nanti pas dicek, oh ternyata ini ada plottingan punya warga dan sebagainya, kita sebagai institusi pasti akan istilahnya mengikuti gitu dari aturan dari BPN seperti itu sih Pak, kurang lebihnya. Sampai lanjutin karena ngobrol ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, saya mau nanya, berarti kan secara tidak langsung pihak PT BPJS mengakui adanya tanah plottingan ya. Terus langkah kami selaku masyarakat ketika mau diukur apa dikasih batas apa gimana gitu nantinya? Patok ya, kasih patok apa gimana? Sebelum ada pengukuran nantinya pihak BPN. Nah, kalau dari informasi yang saya dapat pada saat ke BPN Jawa Barat kan Pak, proses pengukuran dari BPN kan itu berdasarkan gambar situasi atau surat ukur sebelumnya. Nah, saya nggak tahu tuh sebelumnya dari titik mana ke mana itu nanti BPN tuh yang telusur. Kalau misalkan yang tadi Bapak bilang titiknya akan digeser atau gimana itu dari BPN semua Pak yang tentukan. Oh gitu. Ya. Terus satu lagi Pak, mungkin kalau untuk mengakui ya, kalau dari sisi BPJS bukan mengakui sih sebenarnya, kan kami bukan lembaga yang mempunyai hak terhadap pengelolaan pertanahan lah. Jadi kita nggak bisa bilang, oh saya mengakui ini punya warga. Itu semua ada di BPN sih Pak. Tergantung yang tadi kembali lagi legalitas dokumen yang Bapak punya bisa disampaikan pada saat pengukuran nanti. Jadi Bapak ketika mau klaim, oh ini tanah saya nih, apa siapkan tuh sertifikat kalau ada lebih bagus Pak. Nih kasih lihat ke BPN. Jadi bisa di cross check langsung. Kalau bisa ada dokumen-dokumen yang valid lah, yang bisa ditampilkan ke BPN nanti pada saat proses pengukuran. Itu sih Pak. Ada lagi Pak, mau sampaikan? Jadi Pak, karena kalau memang diukurnya global mungkin terikat lagi. Jadi kalau yang ada data dari desa itu karena warga belum dijual belikan, itu harusnya itu nanti diukur ulang itu masing-masing. Ini pada Bapak kepala desa lagi data-data yang sudah masuk ke desa itu
Jangan sampai nantinya perpanjangan waktu itu diukur global, itu terikat lagi, itu tidak terpecah. Hanya itu tambahan. Ya maksudnya gini Pak, maksudnya ya kan sekarang nih pihak BPN nanti pokoknya pasti bukan petitik, pasti ngikutin peta yang udah ada nih. Berarti harapan ya maksudnya misalkan nih kita di Global lagi ya, berarti tetap lahan yang belum terbayar masih dalam plottingan gitu. Maksudnya kalau warga itu pengennya gitu Pak, kalau emang nanti ada pengukuran di apa tadi yang dikatakan Pak Ustadz Aceh itu dikasih batas-batasnya, maksudnya oh ini mah nih belum masuk belum dijual, jadi keluarin dari Iya, data plottingan itu, iya gitu. Data Maksudnya. misalkan data belum dijual kan Iya. kelihatan di BPN ya. Misal nih dalam kotak ada kotak kecil punya Iya. Bapak. Itu kan kelihatan tuh di Iya. BPN. Iya. Nah, itu mungkin bisa nanti di Nah, kalau itu. valid. Iya. Kalau Justru valid itu, dokumen yang bawa. maksudnya gini Pak, kan pemerintahan yang dulu maksudnya anggapanlah jual kata, udah pokoknya udah dijual, padahal kan ke warganya belum sampai uangnya nih, kan sama pemerintahan yang dulu mah pokoknya dari sini sampai sana gitu, udah ukur aja terus, udah terjual semua, kan gitu. Kan kenyataannya sekarang di tengah-tengahnya masih banyak yang bolong-bolong gitu. Sedangkan kita gini, kita mau ngajuin aja sertifikat mental, karena apa udah kena plottingan nih. Jadi warga, makanya di sini sekarang warga cuma paling punya dasar cuma sebagai pegangan, cuma disegel doang Pak. Kalau kita maksudnya kalau kita disuruh adu surat lah gitu ya, keabsahan surat, ya kita kalah. Kita kan cuma punya segel doang dasar kita. Sedangkan BPJS kan udah plottingan, sertifikatnya udah plottingan itu. Makanya Pak, maksudnya warga khususnya gitu ya. Kalau bisa, ya kalau emang misalkan nih emang pihak BPJS nggak bisa sama sekali ngerubah dari suratnya, ya gimana cara baiknya gitu, warga titik temu yang baiknya biar warga nggak rugi, pihak BPJS juga sama gitu. Nah, itu kan terkait cerita masalah apa ya Pak? Iya. Saya belum ada dapat info itu sih soalnya. Iya. Nah, nanti mungkin coba saya diskusikan sama tim di kantor ya Pak untuk masalah itu. Cuma untuk proses yang bisa BPJS lakukan secara normatif mungkin masuk ke proses pengukuran Iya, itu dulu aja Pak. Iya. Jadi semuanya jalan, nggak di satu tempat doang. Itu sih. Ya berarti dengan harapan Pak warga kalau misalkan nanti ya kan ini perjalanan berlanjut lah ya untuk pengajuan itu, dengan catatan berarti warga di saat nanti pengukuran sama BPN minta dihadirkan gitu aja Pak. Pasti. Jadi kan nanti maksudnya kalau ada plottingan global lagi maksudnya nanti bisa nolak warga kan, kalau nanti itu berarti nanti tengah-tengahnya masih bolong, masih bisa gitu untuk pengajuan surat sertifikatnya. Iya, Itu nanti informasi dari BPN. soalnya kan untuk sekarang juga pengajuan dari apa mau bikin SPPT mau bikin itu juga kan nggak bisa, soalnya udah mentok di itunya kan kita, soalnya di atas ya kalau udah jadi sertifikat kita mau ngajuin surat juga nggak bisa. Soalnya pernah punya kakak saya gitu mau diajuin buat sertifikat nggak bisa mental, soalnya kan udah ada itu. Jelas ini Pak. Jadi warga menginginkan ada kejelasan tanah mereka yang belum merasa menjual. Intinya itu Pak kalau masyarakat ya. Jadi singkatnya, bagaimana supaya amannya BPJS dan nyamannya warga masyarakat. Gitu. Itu Pak, intinya itu. Iya. Ya. Nah, contoh sekarang gini Pak. Terkait tadi SHGB yang akan berakhir di tahun 2025 ya. Contoh seperti ini, lingkaran ini tanah BPJS Pak. Nah di dalamnya ada tanah-tanah warga seperti ini yang bolong. Yang maksudnya tadi Bapak Adul sampaikan, kalau nanti diukur secara global, tetap tanah mereka akan teruji. Iya. Itu pasti bakal ikut. Nah sementara warga masyarakat desa Sirasari yang belum pernah merasa menjual Pak, di dalamnya ini ada yang punya SPPT, ada yang tidak punya berkas sama sekali,
dan ada yang punya segel. Dan pada waktu itu sertifikat belum menjalan ke perkampungan. Segel udah luar biasa pada waktu itu. Dan untuk segel aja, maaf, mereka pada nggak mampu untuk bikin, Pak. Hanya SPPT, betul kan Bapak-Bapak ya? Jadi hanya berdasarkan SPPT. Maksud kami supaya ada bahan yang akan disampaikan ke Bapak ke kantor pusat seperti itu. Nah, singkatnya ini kan BPJS yang sudah ada plottingan di sertifikat yang sekarang ya. Nah, yang di dalamnya ini tanah masyarakat, Pak. Terdiri kurang lebih 30 hektar dari pemilik 22 kakak kalau nggak salah, 23 kakak. Nah, yang mereka inginkan kejelasan tanah saya gimana? Dan saya belum pernah menjual, dan ini sudah menjadi buku sertifikat. Yaitu jadi bahan untuk Bapak sampaikan ke kantor pusat ya. Jadi dikala pengukuran tadi versi Bapak Arif, dikala nanti ada pengukuran harus kumpul lagi seperti sekarang ini Pak. Jadi dikala ukur, tapi kalau sekarang ukur satelit Pak, gua jalan sana sini. Ini nanti yang bolong-bolong gimana? Tapi tetap datang dari orang BPN. Tetap datang ya. Oke tuh penyampaian warga seperti itu. Karena Pak sampaikan lagi diperjelas supaya mereka itu nggak manyun aja Pak. Jadi supaya ada ketenangan. Jadi sedikit informasi ya Pak. Jadi lahan Sirnasari ini sebenarnya bukan BPJS yang beli. Iya. Jadi ada Macan Pura ya. Iya, Macan Pura. Iya. Jadi Macan Pura punya tanah. Tanahnya ini dijaminkan ke BPJS. Terus si Macan Pura nggak bisa nih bayar jaminannya untuk nebus. Nah BPJS ambil. Jadi BPJS nggak ngerti nih ada tanah warga, dia cuma ambil pokoknya jaminan yang dikasih Macan Pura diambil nih. Nah mungkin yang case-case kayak tadi itu kan ibaratnya kalau secara dari awal Macan Pura harusnya tahu ya. Iya. Nah BPJS hanya ngambil doang nih jaminannya si Macan Pura. Itu mungkin case-case yang tadi itu case yang akan ditindaklanjut berbeda Pak. Terus gini juga Pak, benar BPJS kan pihak kedua daripada pihak itu ya Macan Pura. Maksud kami kan kegelapan Pak, gelap ya. Di mana Macan Pura berada? Nah BPJS lah yang kami pinta Pak supaya mengundang pihak Macan Pura. Mereka PT Macan Pura ini beli dari siapa saja, warkahnya itu dari siapa saja, apakah ada bermain di dalamnya? Pertanyaan kami kan seperti itu Pak. Karena masyarakat belum pernah menjual tapi sudah jadi sertifikat, berarti kan ada dasar warkah. Siapa sih dalang dari mereka itu, dalang di dalamnya Pak? Nah mereka itu pengen tahu Pak, siapa yang menjual tanah kami, sementara kami belum pernah menjual. Ini kan posisinya Pak, terjadinya Macan Pura sejak berdirinya desa Sirnasari dari pemerintahan yang pertama. Benar Pak ya? Dari masa Lurandang. Berarti Lurandang, Cawit, terus Tarya, Uyung, Gopur. Nah ini pemerintahan ke-6 Pak baru bisa kumpul sekarang ini nih. Maksud kami jangan sampai kalau sudah ditandatangan nanti bisa kumpul lagi 25 tahun yang akan datang. Kami sudah pada meninggal Pak. Kasihan masyarakat saya. Ya emang benar bukan anak Bapak nih, cuma bahan untuk Bapak menyampaikan ke pusat. Jadi Bapak harus mendengar keluhan daripada masyarakat kami. Iya. Itu nanti akan kita sampaikan ke atasan. Coba gini Bapak-bapak, menurut Pak Arda, evaluasi seperti itu kan peninjauan ulang, pengukuran ulang harus didasari pemerintah desa tanda tangan untuk keberlanjutan SHGB, gitu Pak. Ya, untuk masuk ke proses itu harus ada persetujuan kepala desa dulu. Jadi setelah itu masuk, nanti proses seperti ini akan berjalan. Kalau misal di dalamnya ada sengketa, ini gugur dengan sendirinya atau gimana Pak? Gak bakal dikeluarin SHGB-nya. Nggak akan keluarin kan? Kalau sengketa. Maksud saya nih sebagai pemerintah desa, kami mohon izin ke bapak-bapak. Berarti kan harus tanda tangan menurut Pak. Iya. Terus pegangan buat kami Pak, karena kami itu tadi buta dan bodoh Pak, sikat aja ya. Benar atau tidak sih? Setelah ditandatangan nanti akan ada evaluasi pengukuran ulang. Di dalamnya ini tadi yang sengketa
itu bisa nggak dikeluarin. Nah, buat kami apa sih jaminan buat kami, Pak? Oh, hal itu kalau Bapak mau lebih detail lagi ada di peraturan Menteri Pertanahan, Pak. Tertulis dengan Iya. jelas proses-proses itu. Ya mohon maaf Pak, kalau kami ini kan buta dan bodoh ya, jadi tolong diuraikan dan disampaikan gitu ya. Jadi kalau misalnya besok lusa tidak ada pengukuran ulang ya, ini gimana Pak Arda? Dulu penyampaian Pak Arda kan begitu, Iya, ya kan Pak ya? Kan jangan setelah tanda tangan Pak Arda hilang. Jadi saya juga kan nggak tahu nih proses awalnya saya nggak tahu proses perpanjangan SHGB itu kayak gimana. Iya. Jadi saya bolak-balik tuh dari BPN Kabupaten Bogor ke BPN Jawa Barat, terus dijelasin lah proses-prosesnya tuh ada di peraturan menteri. Salah satunya adalah pemasukan administrasi dulu. Nah, sekarang BPJS masih di tahap proses pemasukan administrasi untuk sampai ke tahap penerbitan SHGB. Sampai penerbitan SHGB ini ada proses-proses lain yang harus dilewati. Pertama, pengukuran. Kedua, persetujuan dari Kanwil Jawa Barat. Ketika sudah persetujuan Kanwil Jawa Barat, dilempar lagi ke Kementerian Pertanahan ATR. Nah, kalau sudah dari Kementerian ATR baru bisa terbit ke SHGB ini, Pak. Jadi masih banyak tahapan. Nah, untuk sampai tahapan itu kita masih di proses pelengkapan administrasi dulu. Itu berarti itu 2 per kendi apa kemana? Lain Panjangan waktu. Iya. Iya. Maksudnya? Cara orang nanti pajak mah biar pajak dah ya, bicara pajak ya. Ayo nanti diperpanjang pajaknya. Cuma kan butuh tanda tangan kepala desa. Iya mau cara pajak. Nah ya izin usaha bangunan dina tapi ya biar tahun 2025. Jadi kan harus diperpanjang di ayeuna karena ini prosesnya kan lain sebulan 2 bulan hampir setahun. 20 tahun. Jadi ayeuna tanda tangan ke kepala desa untuk perpanjangan. Oke, setelah ini masuk berkas ke BPN, kayak pengukuran nih loh. Pengukuran, diukur ulang batas-batas itu kudu jelas, istilah jelasnya. Nah terus persetujuan di Kanwil. Nah terus di BPN, di ATR. Karena kita keluar SHGB, lamun misalkan di jelona masih aya tanah anu sengketa SHGB keluar. Depan loba sengketa mereka. Nah justru kan ieu. Ayeuna meureun dia bagian daripada nuturkeun tadi disebutan teh lewat kudu tanda tangan oleh kepala desa. Makanya tadi kepala desa nanya, benar atau tidak? Karena orang baru dolotnya. Tapi kan ibu bodoh. Jadi jangan sampai dibodoh-bodoh, udah bodoh, kita dibodoh-bodohin. Gitu, Pak. Maksud kami juga gini Pak, saya pengen tahu nih, apa Bapak Badru juga pengen tahu. Dulu itu si penjual itu siapa Pak ya? Itu kan ada warkanya berarti kan, makanya terbit sertifikat. Kalau terkait dengan apa sejarahnya ya kita tahu dari Macampura aja. Iya. Dari Macampuranya aja. Oke. Ya macam kurang Sekarang kan gini Pak, jam bisa atau tidak dari BPJS dan mengundang kembali Macampura kumpulan seperti saat ini. Nah nanti pemerintah yang sekarang kan akan mengundang saksi-saksi pada eranya. Contoh waktu itu kan masih ada pemerintahan waktu itu Bapak Cagit. Nah nanti pemerintah desa bisa mengundang beliau. Maksud kami supaya kumpul nih dari Macampura, terus dari pemerintahan yang dulu, terus dari tim BPJS, kalau pihak juga dari Macampura, nah sama bapak-bapak yang belum pernah menjual Pak, supaya clear Pak. Jadi jangan sampai bapak-bapak ini tidak ada kejelasan, tanya ibaratnya gini Pak, dia punya tanah tapi gak ada nyawanya, mau dijual gak laku, Iya. mau bikin surat gak bisa, iya. Nanti Coba. saya tanya sama tim. Pak, ada pertanyaan Pak. Oke. Tadi menjelaskan tentang SHGB tadi ya. Tadi proses di ATS segala macam ya. Ya Pak. Jadi yang dipegang sama BIP sekarang menyangkut tanah ini bentuk surat yang dari Macampura apa Pak? Sertifikat atau gimana? Sertifikat Pak. Sertifikat. Nah, tadi itu berkaitan untuk menyelesaikan SHGB. Iya diperpanjang. Oh perpanjangannya. Perpanjangan. Kalau nggak salah SHGB itu 25 tahun dah. 25 tahun. Nah. 25 tahun. Jangan sampai kita keluar lagi nanti 25 tahun ke depan.
Jadi harus clear di tahun 2004 sampai 2025 Pak supaya ada kejelasan. Jadi gini Pak, maksudnya apa, warga mah takutnya kalau kan pasti pihak BPJS berasumsi saya mah ngambil dari pihak Macan Pura dengan berdasarkan sertifikat HGB sesuai luasnya segini gitu. Nah kalau kita suruh, ayo kita adulah ya, misalnya nih adu keabsahan, kan kita nggak tahu sendiri dari berkas. Orang dari BPN udah tahu, pihak BPJS pegang sertifikat, kita cuma pegang segel. Kan udah tahu, berdasarkan hukum juga udah tahu lah kita kalah dari situ. Cuma kan kita namanya belum merasa menjual, pasti kita belain lah gitu. Ya maksudnya warga mah minta tolong ya, sekarang Bapak selaku dari pihak BPJS tolong sampaikan ke pimpinan gitu, keluh kesah warga Sinasari gimana gitu. Ya untuk nanti maksudnya kalau dari masalah izin perpanjangan, saya jamin Pak Lurah gampang orangnya, dengan catatan gitu, jangan ditakut dibodoh-bodohin kita mah. Iya. Tapi benar ya Pak, sekali lagi saya tanya nih, kalau seumpama saya tanda tangani, nah pas ada pengukuran di dalamnya ada persengketaan Pak, itu benar nggak keluar SHGB-nya? Iya, nanti kan bakal ditelaah nih, misalkan saya mau proses nih, tiba-tiba ada gugatan, terus ditelaah nih, oh ternyata memang ada gugatan, nggak bakal keluar. Itu informasi yang saya dapat ya Pak. Gimana bapak-bapak tuh? Sementara nih saya nggak mau disalahin bapak-bapak, makanya izin dulu sebelum menandatangani. Kan patok BPJS juga Pak, nggak tahu apakah emang benar di sini apa jalan sendiri itu patok. Kan? Makanya kan kalau sekarang nanti ada pengukuran ulang kan jadi jelas Pak. Pemerintah desa juga kan wajib melindungi Pak. Kalau udah jelas, jangan sampai patok itu geser lagi. Hari ngarang-ngarang Patani Bapak. Lah ayo bermuam ada dia. Ayo ngarang tujuan rencana mah. Pan aya lo nanti lo itu temurun lo. Pan loba saksi dan Bener Patani mah iya di batas-batas pinggir. Area di tengah mah iya. Kan ada contoh. Ayeuna di bagian luput. Kan ayeuna dina ieu cenah BPJS tapi patokna di mana itu nih dimaksud. Kan lamun diukur ulang, ntar patoknya jelas Pak. Ya, kalau sekarang nih Bapak Jaya kan bekerja di BPJS itu dari tahun 2014 ya? Iya 2014, sementara berdirinya Macan Pura alih ke BPJS itu tahun 2000-an Pak. Jadi maaf Pak Jaya juga nggak tahu yang mana patok yang benar. Iya, tapi kalau nanti diukur ulang kan Pak Jaya tahu ini patok yang sesungguhnya, ini yang sesungguhnya. Apakah keluar teuing lot patoknya? Amun keluar teuing kan berarti mungkin tanah-tanah bapak-bapak itu dina eta. Itu maksudnya mun cenah ya patok aturan dina ieu jadi dina ieu. Kan ada kali panjang kali itu kali ieu terjadi mun dihitung mah puluhan hektar. Pembengkakan. Maaf Pak, Bisa Pak ya? frekuensi kalau seandainya ditandatangan sama Bapak Lurah, itu tadi kata Bapak Lurah jaminannya apa gitu, nanti tanah-tanah kami Kalau apa bisa di Itu kan kembali lagi Pak, kalau untuk validitas tanah bukan kerjaan BPJS, maksudnya bukan BPJS yang nentuin nih ini oke, ini enggak. Jadi untuk masuk ke proses oke enggak ini harus itu dulu tanda tangan itu. Kalau ini nggak ditandatangani nggak bisa jalan semua Pak, proses yang dari sampai SHGB keluar tadi. oke ini aja Pak, sampaikan kepada bapak-bapak keterangan aja bukan jaminan ya, jadi supaya otak kami itu mengerti jelas lah. supaya jelas. Jadi contohnya setelah ditandatangani Pak Kades gitu ya, maka berkas ini masuk akan melewati meja ini. Kalau seumpama ada salah satu meja yang nggak jadi itu. Jadi bapak-bapak ini butuh penjelasan keterangan seperti itu. Ya Bapak oge meureun hoyong terang ya lah istilahna bahwa tanah ieu teh sangketa lainna mun kitu nya. Mungkin tidak. Jelasin Pak tuh kalau misalnya udah ditandatangan sama Kades. Intinya kalau sudah ditandatangani Kades, kita udah mulai bisa proses ini Pak. Kalau enggak ditandatangani, kita belum bisa masuk ke dalam pintu yang awal tadi.
Itu sih fungsi tanda tangan kadesnya. Kalau bapak pengen tahu aja, Ya. pengen tahu aja. Maaf, jadi begini saya Apa yang ngomong gua penjelasannya, Pak. Nah ini Pak, Jadi takutnya warga kami sekaligus kami, tanah kami belum ada kejelasan di situ karena itu termasuk masih plot. Berarti garap sih garap, tapi kami masih ada keraguan ini tanah kami gimana ini? Karena kami belum pernah menjual gitu. Kok belum pernah menjual tapi udah ada di dalam plot, kan kami nggak enaknya mau dijual ke yang lain nggak ada yang beli gitu. Bikin surat nggak bisa. bikin surat lagi apalagi ditaikkan ke BPN nggak bisa, gimana itu kejelasannya tanah kami gitu. Gini aja Pak, nanti di saat pengukuran ya untuk arah ke SHGB tadi, benar tidak ini melibatkan kembali desa? Pasti melibatkan Pak. Pasti. Ada. Nah, jadi Pak di saat pengukuran nanti ini pasti melibatkan kembali desa ya. Jadi nanti bapak juga akan tahu. Nah kalau memang posisinya apa tanah bapak di situ ya dipatokin aja nanti di kala pengukuran Pak ini tanah saya, ini tanah saya. Dan tadi menurut Pak Arda berkas apa aja yang bapak punya? Contoh segel, Segel SPPT. doang kan. Nah ini yang saya khawatirkan Segel. Pak. Ya ada Ada yang nggak punya kertas sama sekali, Tapi tanahnya ada. tanahnya itu belum dijual. Nah sementara kata Pak Arif tadi, sementara pihak Ya, BPJS sudah sampai bikin ya. buku sertifikat. Pinter mah Jadi tidak. ibaratnya kalau seandainya melawan ya, ibarat cicak lawan gajah, iya kan? Jadi versi kami hanya butuh kesadaran dari pihak BPJS dan Macanpura. Jadi saya sih meminta pada tim dari BPJS nanti dia itu Pak diundang Macanpura. Jadi kan kalau Bapak emang nggak tahu asal usulnya kan tahunya Macanpura. Jadi emang sulit untuk kami juga menekan dari Iya. ke BPJS karena Bapak pihak kedua. Hanya saja kami meminta di mana sih kantor Macanpura? Alangkah baiknya pihak BPJS yang mengundang Macanpura. Misalkan di kantor BPJS Bapak undang kami ini, contoh pemerintah desa sama Macanpura diundang ke kantor BPJS itu pun bisa. Nanti coba saya tanya teman saya yang pernah dari awal kasus, mungkin dari 2000 berapa 9 ya, Ya, yang sudah pernah mengikuti historinya lah Pak. dari tahun 99 99 Yang ngerti 2009 hilang itu data pemutihan pembuktian, Kalau saat ini kan hilang Pak, data tahun ini 2010 pemilik lah, awal. 2009 ada. Tanahnya di sini pemilik awalnya maaf ini masih hidup. Kan kalau besok lusa kan nggak tahu Pak. Jadi udah lebih unggul lagi nanti Macanpura. Ini kan udah tua-tua Pak. Makanya tadi saya tekankan kalau harus nunggu 25 tahun lagi ini udah nggak ada semua Pak, termasuk kita. Iya. Kan kasihan nih nanti kalau warisnya kan nggak tahu judul. Kalau warga di sini kan sudah ada, mungkin nama Bapak Adul, nama Bapak Harim udah ada mungkin. Nanti coba saya sampaikan ke tim-tim yang pernah tahu ceritanya lah Pak. Iya benar. Coba pertanyaan gini Pak, tanda tangan tong yuk. Loh waka. Tadinya ke masyarakat Saya minta izin untuk menandatangani perpanjangan SHGB. Menurut bapak-bapak jangan dulu, itu gimana Pak? Kalau Ya. kalau nggak dijalankan Pak, nggak ada, malah tidak ada proses, jadi gitu-gitu aja. Bapak bukan pilih, terserah sih. ya gini aja Pak, maksudnya untuk itu mah biar warga ada keterangan lah ya, maksudnya ya kalau bisa tolong hadirin dulu sama pihak Macanpuranya sama pihak BPJS, nanti runding sama pihak kepala desa gitu, sama pihak desa lah gitu, sama pemerintahan desa gitu. Jadi kan nanti maksudnya kan soalnya kalau pihak BPJS pasti asumsinya saya mau beli udah sesuai luas ini gitu, dasarnya pasti BPJS asumsinya ke situ terus.
Ya mungkin maksudnya dia Kepala nggak saya mungkin udah apa, naik kan mau kemana? apa ngurusin sakit gitu Pak. Naik ke Gitu. Pandora. Maksudnya lebih baik mah biar warga tenang gitu. Nanti nggak ada apa tekanan ke kepala desa, lebih baik hadirin dulu tuh pihak Macan Puranya gitu. Ini nama tanggung Jadi jawab nanti yang bukan bapak yang ditekan gitu. Bebas yang kurang. Iya, jadi gitu.